Disilang bunyi kecil. Cek 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 cek. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa di channelnya Kang Oyip Misteri TV, teman-teman. Di sini Kang Oyip bareng sama Paman Gondrong di TM Misteri atau Teropong Misteri, teman-teman. Semoga pada kesempatan malam hari ini Anda sekalian, Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan, dilancarkan rezekinya yang berkah barokah, serta rezeki yang selalu mengalir tiada hentinya. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kami berada di sebuah pemakaman di mana makam ini sangat angker di dunia, teman-teman. Ini menurut versi daripada masyarakat di sekitar sini. Tentunya dalam kesempatan malam hari ini nanti kita akan bertemu dan berjumpa bahwa serta ada warga masyarakat sini yang nanti akan memandu kita eksplor di tempat ini karena terkait dengan adanya mitos ya yang berkembang di warga masyarakat sini, teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya tempat ini jarang sekali dijamah ya, biarpun toh ini makam, tapi di saat siang hari pun di terangnya terik sinar matahari juga suka muncul sosok penampakan berupa pocong dan kuntilanak, juga makhluk-makhluk astral yang kasat mata. Apakah itu semua betul atau cuman hanya cerita isepan jempol belaka, teman-teman? Pada kesempatan malam hari ini kami ya, saya dengan Paman Gondrong ataupun dari Teropong Misteri diundang oleh warga di tempat ini, teman-teman, untuk kita membuktikan bareng-bareng tentang adanya cerita mitos yang berkembang di warga masyarakat sini terkait adanya makam atau kuburan terangker, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangkan seperti apa keangkerannya. Mari kita simak bareng-bareng, dan ini juga kita sudah ada narasumber di depan kita, teman-teman. Nah, ini adalah warga yang mengundang kita untuk hadir dan melakukan cek kebenaran daripada tempat ini. Dan di sebelah saya ini ada Paman Gondrong ya, dari Teropong Misteri, teman-teman. Oke, langsung saja lanjut. Gimana Yip? Udah Ya, on? udah on. Oke. Oke teman-teman, cek sinyal, cek audio. Cek sinyal, cek audio. Aman atau enggak teman-teman? Bisa terima aja Kang Yip. Santerin aja. Iya. Oke, kita sambil sapa dulu kalian semuanya ya yang sudah hadir di sini sebelum kita mulai bertanya dan cari tahu tentang adanya sosok di sini, teman-teman ya. Ada juga siapa di sini? Sinyal gimana? Cek sinyal dulu, teman-teman. Aman semua, Mas Haryanto, Mbak Fitri. Ada Mama Mahmudah, ada Haryanto, ada Aldin Linda, ada Yanti Yanti, ada Mas Yadi, ada Kaino Avatar ya, ada Sunardi Sanyo, ada Ali 088, ada Mahmuda. Aman, alhamdulillah sehat berarti ya. Ini aman semuanya. Dan yang belum kesapa, siapa yang pertama di? Ada Susmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ada Lensa Malam juga sudah hadir di sini. Oke, Gus Lemon, terima kasih kehadirannya. Di tempat ini kami bareng dengan Paman Gondrong ya. Ada Sang Seka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum kesapa, kejawab, kita jama ya, yang udah uluk salam tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, lensa malam, Mahmudah, Sang Seka ya. Tolong dibantu saya untuk muzahadah dan nanti kita akan buktikan bareng-bareng tentang adanya mitos di kesempatan malam hari ini terkait kami diundang oleh warga di sekitar sini. Itu adalah depan kita tokoh masyarakat yang memang mengundang kami untuk membuktikan tempat ini terkait dengan adanya mitos kuburan angker sedunia, teman-teman. Bisa Anda bayangkan seperti apa, tapi intinya kita akan coba buktikan bareng-bareng. Oke. Oh, ini ada Mas Ucil juga ya, ada tim daripada si Mas itu Paman Gondrong ya. Oke, lensa malam juga disapa oleh Alin Dinda. Belum kering. Baru dicuci kemarin. Walah. Oke, barangkali Mas Gondrong maju dulu ke depan sana biar saya pegangin senter karena kita nggak bawa tripod, Mas Gondrong. Betul ya, Kang Uyip. Paman nggak bawa tripod. Kamu apalagi nggak bawa tripod, nggak bawa center pi ya Kang Uyip. Pada bayan yang karo tangan kok. Jadi kita maning dewek. Teman-teman diundang. Tadi kita sudah live streaming siang ya guys, sore. Terus kita ada udah suruh datang ke lokasi makam. Konon katanya makam ini sering banget menampakkan ataupun apa namanya bikin viral guys. Katanya ada pocong itu sering menampakkan diri guys ya. Ntar kalau HP Paman lobet pindah ke Kang Uyip ya, buat moderator kasih minyak Uyip. Soalnya HP Paman sudah merah guys. Aduh, yang ditibani apa dari atas teman-teman ya. Berapa aku baterainya ya mungkin tinggal berapa persen ini ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng bisa ya teman-teman. Ntar kalian bisa pindah di Uyip ataupun Kang Uyip ya. Ini HP Paman merah ini ya. Dan saya juga di sini ada kru yang suka coba tolong nanti kru yang di belakang saya, tim saya tolong dipegangin kameranya dulu. Oh iya. Sebentar, ini pegangin dulu ya kameranya. Ini. Oke. Allah. Gimana Uyip? Oke, siap, kita maju. Oke, hati-hati ya Mas ya, jangan ini goyang ya. Aku maju depan dulu ke sana ya. Paman Gondrong, ini ada tim saya untuk pegangin. Oke. Tenang aja, Paman Gondrong di sini dulu. Teman-teman, gimana gambar Jos kah? Ini Paman belum mandi ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pengakuan malam hari ini, kita tentunya kepingin menanyakan tentang adanya makam di tempat ini, katanya angker. Nah ya, ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Darno. Oh, dengan Bapak Darno. Bapak Darno. Sini. Kalau saya aslinya Rancamaya, cuman punya istri di sini. Oh, punya istri di sini. Oke. Terkait dengan ini semua, Pak Darno, kami juga datang ke sini atas undangan Bapak yang luar biasa banget ya, sehingga kami bisa bertemu dan bisa berjumpa kembali ya, untuk memantau ataupun kita berjumpa dengan fan saya, tahu subscribe atau viewer saya baik di Paman Gondrong maupun di Kang Uyip Misteri TV teman-teman. Kami datang dari jauh Mas ya. Perkenalkan, ini dari Teropong Misteri atau Mas Gondrong ya. Sedangkan yang dipegang teman saya ini adalah Kang Uyip Misteri TV begitu. Dan terkait dengan adanya Bapak itu mengundang saya, kemungkinan Bapak juga penasaran dengan adanya konten-konten misteri ini Pak ya. Betul. Oke. Jadi dengan adanya konten misteri ini Bapak merasa ikut tertantang begitu ya. Ya. Kayak apa begitu. Coba bisa membuktikan di tempat ini apa enggak, karena di sini katanya itu makam paling angker sedunia begitulah ya, boleh dikatakan begitu. Dan menurut pengalaman Bapak selama Bapak tinggal di sini, kemungkinan dari pengalaman spiritual ataupun pengalaman Anda itu melihat sebuah sosok bayangan ataupun boleh dikatakan dalam artikulasi luas itu adalah hantu. Gitu ya. Apakah betul? Dan itu di sini Bapak itu sering melihat ataupun mungkin kata warga pernah melihat sosok penampakan apa saja? Mohon diceritakan dari awal sampai akhir dan nanti kita akan coba buktikan di tempat ini. Begitu. Silakan Pak.
ya. Ya, Kita lagi ini dengerin, ceritanya katanya sih kita lagi nyimak dari dulu seorang sama warga bapaknya ya. yang biasa Kalau mau curhat, lalu lintas kalau ke mau sini nih. bucin, kalian Ini kan keluar jalur dulu ya. ini meskipun ini Kalian jalur saling makam, chattingan di luar tapi live streaming biasa paman untuk dilintasan ya. sepeda motor. Karena moderator paman Oh, luar gitu. biasa. Ya Jadi terus untuk Kalau sampai kamu dilanjut kena sepeda kick motor dari sana moderator ke paman, sana itu kamu bisa nggak bisa melintas komen lewat ya. sini. Itu katanya itu kalau malam Vanessa, dari mulai habis maghrib sampai jam 12-an ke sana itu kalau mau curhat keluar di dari sini ini channel paman banyak Gondrong dulu ada ya. Kalian ngobrol di luar dulu. sosok ya berupa pocong yang suka ya terkadang mengganggu orang lah itu, dan juga ada salah satu sosok yang berambut panjang yaitu yang namanya kuntilanak atau apa kan. Saya sendiri nggak pernah lihat, itu kata warga ya, kata warga-warga yang sering lalu lintas ke sini. Dan yang saya tahu sendiri di sini ada makam ya. Nah, di sini ada makam. Nah, di belakang ada makam. Dan makam ini yang Iya, Mbak ponakan AIS saya sama pernah Mbak diikuti. Naisa. Di sini Kalau ada mau sosok curhat, mau nangis-nangisan di bayi, luar. tapi satu tempat Udah diberi itu waktu. berisi Ketika mau curhat 5 ataupun bayi. ngobrol, ketika Itu paman penampakan sing song. atau Itu Kalau di asli. sini asli? Itu tak asli. boleh. Jadi makam ini di depan Terus kita John, ini Maria Puspa, ada satu lubang makam, Lemon, tapi Lensa ditempati Malang, welcome. sejak masa 5 bari. Iya, jadi dijejer-jejer Banek, tapi welcome. dibikin satu kotak. Satu kota begitu. Tapi Kita dalam hal dengerin itu bapaknya lagi berpulangnya atau meninggalnya si bayi menunjukkan itu tentang mungkin hal ada yang di jarak sini. waktu begitu. Iya, Bukan ada jarak seketika waktu. itu mati bareng atau berpulang bareng, meninggal bareng, dimakamkan di sini, bukan. Bukan. Berarti itu Jadi ada jenjang jadi, waktunya begitu. waktunya itu ada yang dari sana, ada yang dari sana, kan dipindahin Nggak loh. apa-apa. Oh, Dari Ayes. makam ke makam itu Oke. dipindahin, disatukan. Nah, itu Begitu. ponakan Gimana saya. sih, Ponakan lah. saya itu pernah diikutin sampai ke rumah. Enggak, bukan ponakan saya doang. Bagian ketua apa yang dulunya itu ketua RT. Di sini pun juga pernah diikutin dan sampai penyakitan. Lama-lama terus meninggal, itu asal usulnya dari sini. Itu katanya. Kalau saya sendiri sih Mbak belum pernah itu. Oke. Itu ponakan saya yang sudah terjadi di sini. Dan mohon maaf Bapak, di sini juga ada, karena Bapak di sini juga boleh dikatakan tetua ya, tetua di daerah sini. Kebanyakan warga di tempat ini urusan dengan spiritual mempercayakan hal ini dengan Bapak. Dan menurut pandangan daripada kacamata Bapak tentang adanya dunia metafisika atau dunia di alam-alam gaib ini ya, yang nanti kita akan coba telusuri dan kita akan buktikan untuk kita pertontonkan, perlihatkan kepada subscribe kami ataupun viewer-viewer kami, apakah mungkin ada sedikit gambaran tentang hal spiritual yang ada di tempat ini. Contoh dalam hal ini mungkin Bapak merasakan sebuah rasa, ataupun Bapak mungkin ada pikiran ataupun bukan khayalan tapi mengimajinasi bahwasanya di tempat ini tuh ada apa begitu. Coba direnungkan dengan batin dan coba Anda rasakan itu apa. Ya kalau saya saat ini saya sudah merasakan. Oke. Saat ini sudah merasakan perasaan dinginnya yang berbeda. Oke. Dinginnya yang berbeda itu sudah merasakan. Oh iya, coba tanyain kamu Yip. Ya. Makam ini mungkin sama warga ini angker banget ya, Yip. Betul, tadi sudah diceritakan tadi ada satu makam yang bertumpuk atau berkumpul ya, secara seperti makaman massal itu ada 5 bayi yang ditumpuk dalam satu lubang. Itu begitu. Itu ada di sini. Nah, tepatnya di belakang saya belakang Mas, ini nih. di belakang sini siapa Mas? Nah, Ya, di sini ya. Itu bayi ya? Iya. Oke. Ada di depan kita, Mas. Ini. Oke, siap. Oke. Ada di depan kita. Dan untuk membuktikan semuanya ini, bagaimana Mas? Capek nggak pegang kamera? Nggak capek kan? Cuma nanya ini aja, pakai ini. Oke? Mas Gondrong dibantu Pegang gitu. Ya? Dibantu pegang. Ya dibantu pegang kan. Oh iya. Begitu. Nanti kita akan interaksi di depan sini. Oke. Tentunya untuk sebagai kita Oke, teman-teman ya, muslim, ntar tentunya ya. ini tak suruh pegangin lagi. Oke. Ya. Begini. Ya. Karena ini di sini kita juga berada di makam, alangkah santunya. Alangkah kita harus menghormati ahli kubur yang ada di sini. Semoga arwah beliau-beliau yang telah mendahului kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya
baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya sebagai umat muslim selalu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat Mas Darno atau Pak Darno, mungkin Anda kepengen membuktikan bagaimana adanya sosok itu yang telah Anda tadi ceritakan tentang adanya sosok bayi ya yang menurut Bapak itu bisa mengikuti, ada juga warga yang melakukan ataupun merasakan hal itu sehingga sampai, mohon maaf ya, alam itu sampai meninggal dunia, begitu kan tadi Bapak cerita begitu. Oke. Untuk kita ungkap teman-teman hal itu ya, sekiranya Bapak sendiri akan siap untuk jadi mediator ataupun nanti saya akan alihkan kepada pemuda ini atau gimana menurut Anda? Alihkan saja. Oke, tapi tolong ya Pak ya, tolong bantu saya untuk kita bisa membuktikan tentang adanya hal energi baik positif baik negatif yang ada di tempat ini. Semoga kita bisa tunjukkan secara visualisasi, nanti saya akan melakukan via mediumisasi atau nanti kita pakai mediator ya. Oke, buat kalian berdua siap? Oke. Bantu doanya Mas. Bismillah. Aman Gondrong siap? Oke. Oke, kamera di sebelah, Masnya siap? Oke, Apa namanya? Ya. Ini kita taruh di mana ini ya, kameranya enak, ya? yang enak. Gimana? Enggak, maksudnya nanti kan kita di sini aja. Ini karena ini kan ada di makam. Ini di sini. Nah, di mana? posisinya di sini. Soalnya kita nggak bawa tripod ya, megangnya makanya megangnya kan susah. Iya. Coba tuh Mas yang satunya pegang lagi. Kalau bisa. Nggak usah. Nggak usah Kita ya? apa namanya? Gimana? Ngepasin dulu ya teman-teman. Kita ngepasin apa namanya? Perangkat kita ya. Kita ngepasin perangkat kita dulu teman-teman ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oke, ntar dulu Kak Wib ya. Ini aku mau coba puter-puter dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di makam, di area makamnya ya guys. Ini makam jangan disetor. banyak makam-makam di sini, juga makam-makam tua teman-teman ya, yang Paman Gontrong rasakan ya teman-teman. Memang di sini auranya beda ya guys, sama makam-makam yang lain ataupun makam pada umumnya. Karena mungkin di sini ada salah satu yang dituakan ataupun salah satu yang mungkin apa namanya, sering diritual sama orang sini guys. Tuh ya, kelihatan makamnya ya teman-teman. Kalau di Paman Gontrong itu di apa namanya itu ya, kami tuakan kayak gitu ya. Tuh ini tuh, jadi bersih di sini. Sering banyak orang ziarah juga mungkin ke sini ya teman-teman, sering pada orang ziarah ke sini ataupun mengirimkan doa kepada luhur-luhur yang sudah semareh tengah alam kubur teman-teman ya. Oke, kita akan taruh di sini ya, atau taruh di mana ini? Sono aja. Enggak apa-apa Kang Wib, tenang. Kalau sama Paman Gontrong aman ya. Kita taruh sini teman-teman ya. Di sini. Iya, di sini. Ntar dulu Kang Wib, sabar no. Cil, sini Cil. Ini kasihin batu sini 2 Cil. Depan. Ini kasih batu 2. Nah, satu lagi. Nah. Ya ini yang jangan mereng dong. Betul. Ini geser sih. Geser. Yo. Gini. Nah, ya. Ntar guys ya, kita akan naruh HP-nya Kang Oyip, teman-teman ya. Oke. Ntar Paman Gontrong kalau HP-nya habis apa namanya? Itunya baterainya ya, kalian bisa pindah di Kang Oyip karena ini baterai Paman tinggal berapa persen ini ya. Nah, ntar kita dengakin lagi. Ya. Titiknya yang aman di mana gitu. Di mana mah? Ya wong kena apaan iki masa konyol-konyol iki gape. Ya orang masih di pas tak kena kereta. Iya iki pas. Kalau gini pas ya. Iya. Kira-kira kalau Paman Gontrong mah pas bae. Tenang aja. Orang pas. Iya, enggak pas dipas-pasin, tenang aja sama Paman Gontrong mah. Bebas. Ntar. Nah, ini kan pas.
kita taruh HP-nya Kang Oyip guys. Bentar dulu guys ya. Apa-apanya ya. Pinter ya paman ya. Nah, Nah, oke teman-teman, kelihatan semua ya teman-teman. Kelihatan semua guys ya. oke ngelinya center dipatahin nih udah. Hah? Center flashnya? Iya. Oh, kamu pakai flash ya? Nah, Oh, kan iya. kelihatan bagus. Nah, yang gitu. HP Kang Oyip mampu nih, tinggal berapa? 40% ya. HP paman Gondrong tinggal berapa menit berapa persen ya teman-teman? 15 guys. Oke, 15. Kelihatan semua ya guys. Teman-teman, kelihatan? Kelihatan nggak? Kepriwe Kang Oyip? Ya aman, wis benar. Ya udah, Kepriwe? ya betul begitu aja nanti biar ini karena nggak bawa ini sih repot. Katanya kok. Cetek aja. Ntar teman-teman kita ribet soalnya nggak bawa repot. Kami tak yakin. Wis. Mana ya. Wis. Oke, mohon maaf teman-teman. Ya, Saya oke. belum bisa baca dulu ataupun ini Oke. ke Anda sekalian yang sudah hadir. Pokoknya pantau dulu, kita akan buktikan. Di itu ada makam, pas kan? Pas enggak? Cek. Oke teman-teman yang belum kesapa mohon maaf sebentar ya, kita harus itu dulu. Mas coba ke belakang lagi mas, ke belakang lagi. Oke sebentar. Enggak, maksudnya di belakang daerah sini maksudnya. Nah pas di situ pas banget. Nah di situ bagus pas. Di situ paman Gondrong pas. Nah ya kan. Oke. Nanti ini. Tapi aku agak merinding kamu. Ya merinding, ditahan dulu lah. Nanti kan kita akan buktikan bareng-bareng. Tahan dulu. Sebentar. Usah goreh no. Ora gitu ini HP kok. Oke, lensa malam dan juga ada siapa di belakang ini. Sebentar aku nggak bisa baca. Sang seka. Ini sudah baca nih lagi angin apa baca nih bae. Tuh, selamat. Mulan aja. Aduh, drong. Pas ke dengan aja. Ya. Ini gedenggun kembali gedenggun drong. Apa musuh? Enggak lah wis lah. Oke lah bisa. Oke ya. Udah pas di situ. Oke, anak jaringan ke sini. Gimana? Kena semua? Kena. Oke. Kena semua? Kena. Oke ya. Dan mohon maaf teman-teman, teman-teman yang ada di live kami berdua, mohon bantuannya untuk muzahadah supaya nanti kita bisa membuktikan dan kita bisa menghadirkan ya, sosok energi yang ada di makam ini teman-teman. Kamu merasakan apa? Merinding ya. Oke, kita fokus sama saja. Gerak kan? Oke, paman Gondrong. Oke. Bisikan di situ. Siap. Ya khadam, ya khadamur rah, ya khadamul jas. Sir. Sifat wujud hadir. Saya panggil kalian bukan karena saya jumawa, tapi karena saya cuma kepingin membuktikan dengan warga masyarakat di sekitar sini. Saya dipanggil, saya diundang untuk membuktikan dengan adanya kehadiran kalian, kemunculan kalian. Tolong muncul diri kalian, masuklah Jumenengo. Ada yang hadir Kang Oyip? Ini. Coba paman Gondrong bisa ditanya ke sini mas. Ada yang hadir? Ini.
Aku sudah merasakannya Kang Oyip. Jenengan cobi tanglet coba tanyain apa siapa dan apa maunya datang ke sini dan apakah betul dengan adanya sosok yang kemarin yang beberapa periode kemarin itu ngikutin sampai ke rumah. Coba monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Oyip coba Kang Oyip buka aura ataupun energi yang bisa buat ngomong itu coba di bawah dagunya, lepasin dulu Kang Oyip. Buka kuncinya Kang Oyip. Biar dia bisa ngomong Kang Oyip. Bentar, ini sosok bayi katanya. Sosok bayi Coba bayi. yang di belakangnya jenengan hati-hati. Oke, kita buka dulu, kita keluarkan dulu bayinya. Ini memang bayi, nanti biar ada yang tahu yang hadir lagi. Kita ganti. Ini kita keluarkan dari bayinya ya. Ini dikeluarkan juga nanti biar ada yang menjelaskan tentang bayi itu nggak bisa apa-apa soalnya. Yuk, aman. Kok bisa terkendali? Nggak apa-apa, alamat? Nggak. Rawuh, cumeneng, mancing kok. Wah. Siapa yang memanggilku? Assalamualaikum. Jangan katakan salam padaku. Kenapa? Kenapa tidak boleh peluk salam? Tidak, Salam itu kewajiban loh. tidak. Kau datang ini untuk apa? Ada keperluan apa? Aku banyak ingin tahu. Kenapa di sini ada anak-anak kecil yang suka mengganggu warga? Saya tidak ikut campur. Emangnya dari mana asal? Siapa? Kamu. Tidak perlu tahu. Kenapa nggak bisa dikasih salam? Emang jadi mana? Beragama apa? Sosok non muslim. Jangan kata. Mungkin dia sosok yang sebelum ada orang-orang yang disemayamkan di sini mungkin ya. Jadi Ya, bisa jadi. dia masih agama Hindu ya Kang Oyip kayak gitu. Dan ini sosok hitam, Mas. Ini hitam. Kalau nggak percaya lihat belakang. Belakang itu persis. Ya. Itu lihat jenengan itu di belakang itu, Ya. di bawah pohon itu. Betul. Nah, itu gambaran sosoknya. Coba kamu siapa? Jujur. Dan kamu datang dari mana? Dari genteng. Benar. Dari Kentang. Kentang. Oke. Dan apa tujuan kamu lewat di sini, mampir atau cuman hanya memang kebetulan saya tarik tadi masuk ke dalam sini? Ya. Saat dia ada yang narik. Untuk hadir ke sini. Oh, ndrong. Anu lewat ngene sekang Kenteng, Hmm? sosoknya ireng, ya sosok hitam. Hmm? Kita ketarik ya, ketarik masuk ke dalam sini karena sosok-sosok kayak begitu kalau memang kita serius untuk menariknya kadang-kadang mendului ya. Itulah kadang-kadang kadang-kadang ada orang kerasukan atau kesurupan di mana sosok yang diharapkan itu bukan sosok yang kita harapkan. Itu adalah jelmaan dari jin atau iblis. Contoh kayak ini. Betul. Ya. Pantesan ini nggak bisa dikasih salam. Iya betul. Oke. Anu jenengan tuh ini belakang. Ya. Karena sangat kuat banget energinya dan ini juga mungkin akan menyita tenaga. Karena ini sosok hitam, dikeluarkannya jangan pakai tangan kanan tapi pakai tangan kiri, teman. Wah. Ya. Kenapa Sil? Aman sih. Apaan Sil? Berat. Oke. Luar biasa banget. Bapaknya suruh ngerasain Kang Oyip. Hah? Suruh ngerasain auranya. Coba kayak apa? Oke.
Dan sewu jenengan siap. Silakan Anda sudah wangi ya. Sini sini. Ampun, jangan menolak ya, apapun itu jangan menolak. Pokoknya semuanya Anda mau menolak setengah-setengah gitu. Jadi diantara sadar dan tidak sadar ya, jangan di 100% kan kalau memang bisa. Tapi kalau semuanya mau terima pasrah ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa separuh-separuh supaya nanti dalam kita untuk menetralisir tidak terlalu lama makan waktu ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rasa dirasakan, kalau tidak rasa jangan dipaksakan. Kalau memang setengah-setengah terima saja supaya nanti kita tidak kesusahan untuk menetralisirnya. Monggo. Coba Mas Ucil atau Mas ini tanyain. Assalamualaikum. Oke, Paman Gondrong, barangkali bertanyakan tentang hal apa, silahkan. Biar santri-santri paman dulu, Oke. coba kita latih. Ya udah dah. Biar Gitu. dia itu latih. Coba Bagaimana ditanyakan caranya tentang terkait dengan cerita kita tadi, mungkin menghadapi Anda orang mungkin kayak gitu. Mas-mas ini tahu kan? Coba tanyakan. Tugasnya Ucil sama Iwi, coba Tugasnya cuma Ucil sama Iwi. Silakan ditanyakan. bertanya asalnya dari mana, kayak gitu. Sosok apa? Asal usul dari anak bayi itu. Tanya Cil, siapa? Kamu sosok apakah itu? Pocong, kuntilanak ya, apa siapa? Enggak perlu sebutkan nama. Nggak perlu disebutkan. Terus kau hadirin untuk apa? Kita sangat ketat. Karena ada yang Ini biasa teman. Bapak ini bisa untuk menangkal dirinya sendiri. Emang luar biasa, maka tadi sebelum aku masukkan suruh pilih setengah-tengah saja. saya mau keluar. Karena dia tahu sendiri, bisa membackup sendiri. Sebenarnya kamu siapa? Saya pergi. Kang, paman, ini Hmm? pindah keluar. Gimana? Pindah keluar katanya. Informasinya kayak gitu tok. Gak ada Gimana? lagi. Gimana? Maksudnya dia gimana? Katanya dia asli dari sini. Asli dari sini. Boleh dikasih tahu namanya? Siapa lu? Nama saya nggak penting. Oh. Penting katanya. Yaudah, nanti takutnya ini. Keluarin aja lah. Ada. Paman, Alhamdulillah, insyaallah bismillah. Niki rasanya macam itu. Potong deh. Melulu gini banget. Gimana Cil? Kalau yang kiri apa? Ini aku lagi merinding buat lo. kayak ada orang yang mungkin dekati paman Saya- Cil. jenengan siap? Iya ini kayak berat banget Cil. Bahaya tuh. Iya. Bahaya. Paman Cil, harus bisa backup ini Cil. Oke, jalan kancane kalau takoni sing bener tentang masalah hal itu. Aku banget. Coba tanya. Loh, pocong ini kan. Hah? Pocong. Pantes kaku banget. Kirain aja 3.000 coba. Pocong gitu ya. Abot Cil. Pocong itu ya. Cekeli kok. Dia salah kaku ya. Kaku pocong. Dia salah kaku ya. Ini enggak pocong ini. Dia yang sering ganggu itu ya. Masih kuat dari belakang sini. Pegang. Dari belakang. Pegangin Cil. Pocong, aduh malah pocong sing tekan. Gak apa-apa Kang Ujib. Di sini kan terkenalnya pocong. Ya. Makanya ini Mungkin makanya. beliau hadir. Apa kamu seringnya mengganggu warga di sini? Katanya Cil. Iya. Pocong biasanya kayak gitu tok Cil. Kadang-kadang ngak-nguk. Yang
suaranya nggak jelas juga kayak gitu ya. Kamu di sini udah mengganggu warga. Cil, suruh bapaknya nanya, kamu sering nampak di mana aja gitu, di pertigaan atau pernah datang ke rumah warga apa gimana? Apa cuma mengganggu orang kebun sini? Kenapa saya sering mendengar banyak orang yang sering diganggu di sini? Apakah kau benar sering mengganggu orang? Hah? Tidak boleh sekarang ya. Suaranya seperti cewek ya. Urusannya nanti kalau orang itu celaka bagaimana? Ya makanya sekarang tidak boleh begitu Kang lagi Oyip, ya. ini ada energi juga yang apa namanya, Yang lebih tinggi nih kayak datang. Bener. di samping kita, Paman. Iya. Jangan diulangi lagi ya. Karena alam kita itu Hati-hati, berbeda. Takut diserang dari belakang. Siap. Ya makanya sekarang tidak diperbolehkan. Karena ini jalan untuk lintas warga loh. Tapi kenapa sering diganggu? Saya penduduk sini masalahnya. Banyak orang yang mengeluh pada saya. Mungkin dia itu sudah lama banget di sini mungkin Bapak kayak gitu Ya ya. mungkin, Sosok pocong itu mungkin sebelum Bapak di sini dia sudah di sini mungkin. kayak gitu ya. Ya jadi nggak tahu siapa saya. Jadi dia bisanya yo iseng kayak gitu toh. Ya. Kayak gitu. Ini gimana, Paman? Hah? Gimana ini? Ini juga Paman lagi menahan Cil, ada aura gede Cil Di sini. di samping Paman Cil. Aku juga merasakan Paman gitu. Memang Tapi Paman harus bisa membackupnya Cil. Oh iya. Takutnya Paman ikut kesurupan kayak dia malah Paman repot Cil. Kalau Paman kesurupan tadi nggak Gimana? Kita netralisir aja kasihan. Oke, kita nanti nggak apa-apa. Takutnya dia kelelahan maksudnya karena ini tegang banget soalnya. Allah Akbar. Aman, Mas? Mungkin dengan Bapak ini gimana? Bisa nemu tuh? Oke. Tadi mohon maaf Bapak Darno mungkin juga udah bisa merasakan tentang adanya energi ya, karena saya yakin Bapak Darno juga tentang hal ini mengetahui banyak hal di tempat ini. kaget ya. Awas di belakang Awas, kamera, Cil. Darno. Kamu jangan ngelamun Cil. Cil. Ya baik. Jangan ngelamun jangan- kamu. Aman. Ke sini, Cil. Ya Adi. Aman. Kamu kalau ngelamun bahaya nih. Iya Kang Oyip. Ada energi gede banget ini di sini. Cil mana Cil? Ucil itu ya Kang Oyip. Itu pikirannya sering kosong Kang Oyip. Loh, ya makanya. Jadi kalau apa namanya itu sering ngelamun, sering ngelantur kayak gitu Mana ya. ada ngelantur nggak pernah dikira orang tua apa ngelantur? Bukan kayak gitu, kamu seringnya kayak gitu. Nggak pernah. Aku orang tua lo. Aku orang tua lo. Kalau kan? orang tua tuh nggak ngelantur. Kamu Cil. Kayak gitu ya. Tuh. Aku nggak Itu- ngelantur ya. Kayak apa namanya? Sudah beda lagi tuh Kang Oyip. Oh, bener. Ya, tuh. Lihat tuh. Tuh. Keren Seperti aki-aki ya. Tuh. Jangan-jangan dia kesurupan apa itu Kang Oyip? Kesurupan apa? Tuh. Masuk. Astagfirullahaladzim. Lihat Kang Oyip tuh. Kayaknya nggak ucil tuh. Iya benar kan. Cengar cengit tuh Kang Oyip. Diam. Udah kamu menghadap sana nggak apa-apa enggak? Coba enggak ini Kang Oyip. Bentar lo. Ini kayak dia masuk lagi sama ucil nih Kang Oyip. Iya Tuh. makanya. Cengar cengit lo. Siapa lo? Hah? Keluar gak lu, ha? Keluar gak lu, ha? Kalau nggak mau keluar lu, Jangan aku dipaksa, paksa jangan lu, dipaksa. ha? Keluar gak lu? Ha? Terus. Jangan gak lu, ha? Keluar gak lu? Ucil, Bro. Aduh, kata mana nih galing dia. Makanya jangan lama Cil, ha? Bahaya banget. Nih, Oh, sering kayak gitu kok. beda kok. Iya, cengar cengir dungas dungis kayak gitu. Malah ternyata kayak gitu. Jangan pikiran kosong kamu Cil. Enggak. Aman ya, Cil ya, aman. Jadi menurut Bapak sendiri gimana setelah terjadinya, maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang mungkin dianggap tabu oleh sebuah masyarakat di sekitar sini, dan pro kontra pasti ada dalam ini. Nah, coba mungkin Bapak bisa memberikan edukasi kepada penonton ataupun bagi teman-teman yang baru melihat tayangan ini.
Ya buat Teman-teman, HP paman Tetovin ya. Ini termasuk baterainya tinggal masuk berapa yang menit nih nonton guys ya? di video ini ya, akan saya perjelaskan karena Kelihatan nggak di HP Kang Oyip? di- Ya. Ini HP paman tinggal 3% ya teman-teman. Moderator kasih linknya Kang Oyip kayak. Kasih linknya Kang Oyip. Mas Triangga, kasih linknya Kang Oyip kayak. Ini HP paman tinggal 3%. Oke, nanti kita akan simak bareng-bareng penjelasan daripada yang di sini adalah tetua ataupun banyak warga yang menganggap Bapak ini adalah boleh dikatakan ahli spiritual di kawasan sini. Makanya beliau itu mengantarkan kami itu juga atas petunjuk warga. Mbak Yanti makanya dengerin tadi paman. Kan ngomong tadi Mbok. Kenapa maling, Bro? Enggak, ini Mbak Yanti ngapa enggak disuruh tadi kita disuruh datang ke rumah bapaknya kok maning. Sudah touches. Oke. Itu lihat di Mas Angga ya, teman-teman, linknya Kang Oyip. Oke, terima kasih buat Mas Angga dan buat semua rekan yang sudah ada di gondrong paman teropong misteri. Kita lanjut pembuktian tentang adanya nanti Bapak ini Lalu di Kang Oyip. akan menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin banyak warga yang melihat penampakan ataupun menyaksikan adanya makhluk-makhluk astral atau makhluk kasat mata di mana itu sering menjelma atau wujud dalam bentuk berbagai macam, contoh ada kuntilanak, pocong dan lain-lain. Tapi 2%. dalam hal ini kalian ketahui bahwasannya makam dimanapun tempatnya, kuburan dimanapun tempatnya adalah tempat suci, teman-teman. Iya benar Kang Oyip. Ini modal kita ya. Di makam dimanapun itu adalah tempat suci. Kok kenapa saya katakan demikian? Karena saat kapanpun kita ataupun siapapun yang telah mendahului kita, tentunya di makam Awasil. Apa sih lah paman? Kamu jangan lama, Cil. dimandikan, Fokus dulu, Cil. dibersihkan, diwudukan, disolatkan. Tentunya kalau kita kelak atau kapanpun itu ya, ini Rasya Allah masuk ke pemakaman ataupun kita masuk dalam liang lahat itu dalam kembali suci atau bersih. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang mungkin melintas ataupun jalan di kuburan, jangan merasa takut teman-teman, karena sosok penampakan pocong, kuntilanak dan lain-lain itu adalah merupakan korin jelmaan daripada iblis ataupun setan yang laknat teman-teman ya. Maka dari itu kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan melakukan pekerjaan, tentunya harus ingat berbekal dengan doa ya, apapun agama dan keyakinan kalian. Kalau kita sebagai muslim tentunya harus ingat kepada Allah dan tentunya memohon keselamatan supaya Allah selalu melindungi kita. Oke, itu gambaran edukasi singkat. Nah, masalah tindak lanjutnya atau gambaran tentang hal itu nanti kita akan dijelaskan oleh Bapak yang punya kawasan di sini. Oke, silakan Bapak. nyala kamera. Oke, siap. Ya, sebenarnya saya sudah mengetahui ya. Di sini tadi memang sudah terbukti, memang ada sosok bayi ya, sosok bayi. Ya karena bayi kan saya tidak bisa menanyain, betul. Kenapa suka mengikuti orang gitu kan? Nah, kebetulan juga ada sosok pocong yang suka mengganggu warga. Memang si pocong itu sudah mengakui memang pekerjaannya suka mengganggu gitu. Dan ada sosok yang masuk ke meditasi tadi, tapi sosok itu yang tidak diinginkan. Yang tadi tarik asal masuk iya, asal masuk aja gitu. Nah, kenapa ya di sini di makam itu kan benar-benar tempat suci ya, betul. Tapi kenapa kok ada makhluk yang datangnya dari kelenteng? Nah, Itu yang jadi tanda tanya saya gitu loh. iya. Oke, Padahal di sini tidak ada orang Buddha, betul, tidak ada orang Hindu, betul, semua Islam. betul. Itu yang saya Masih- tanda tanyakan. Oke, Masih dalam misteri. betul. Dan menurut penjabaran saya mungkin begini,
dan saya telah pelajari tentang hal adanya dunia-dunia gaib ataupun dunia-dunia di alam dimensi lain. Itu ibaratnya kayak kita menaruh beras di baskom. Ya, seperti dunia lah ibaratnya kayak begitu. Di mana di situ ada titik, sedangkan makhluk-makhluk itu di luaran sana itu otomatis akan terpantau. Nah, suatu titik energi yang ada dalam baskom itu ataupun beras dalam baskom itu yang memancarkan energi yang nanti akan diserap oleh makhluk-makhluk di luaran sana yang ikut terbawa energi masuk ke dalam ranah itu. Jadi biarpun toh dia itu lewat, biarpun toh di sini kanan kiri kita tidak ada kelenteng, tidak ada apa, ibaratnya agama juga di sini tidak ada agama Buddha dan lain-lain. Tapi kenapa kok makhluk itu? Nah itu tadi setelah saya gambarkan. Seperti HP pada umumnya bagaimana? Sedangkan di sini kita live streaming, di sana bisa menangkap sinyal kita. Nah itulah ibarat gambaran secara ilmiahnya saja teman-teman ya. Tentang adanya ini kita harus berkaitan, harus bisa balance ya, harus bisa seimbang antara dunia metafisika dan dunia nyata itu harus imbang. Kalau berat sebelah itu rusak pemikiran kita, pola pikir kita, pola hidup kita itu akan rusak. Jadi kita harus balance teman-teman ya, harus imbang ya begitu. Karena apa? Maka dari itu kita diturunkan agama atau keyakinan supaya apa? Supaya bisa untuk mengatur kehidupan di dunia dan yang akan menuju ke alam akhirat nanti teman-teman. Ya benar. Itu gambaran sedikit tentang adanya ini. Itu kamu bener Cil. Bener lah. Iya betul. Bukan kami menggurui atau bukan kami sok jumawa, bukan, Ya, karena benar. itu adalah pelajaran yang memang saya pelajari saat pada waktu kita mencari jati diri tentang keimanan teman-teman ya. Mohon maaf apabila mungkin ada yang berbeda pendapat, ya silahkan, gak apa-apa diungkapkan di live chat. Nanti apapun itu pertanyaan Anda akan saya balas baik secara ilmiah maupun secara dunia metafisika atau spiritual teman-teman. Dan juga itu Kang Wahib. Gimana? Tadi pocong itu bener nggak sering muncul Nah, ya di itu pertigaan ataupun rumah? oke. Tadi Bapak tanyakan gimana? Kalau tadi saya tanyakan, ya bilangnya suka mengganggu orang, Oke. aja. Tapi terkadang yang namanya makhluk kayak gitu kan biasanya berpindah-pindah tempat ya, tidak pasti di tempat sini dan tidak biasa di tempat sana. Konon katanya kalau misalkan makhluk-makhluk kayak gitu, itu sebenarnya kalau di makam aslinya itu sebenarnya nggak ada. Tapi terkadang di luar makam yang itu yang suka mengganggu sesama warga. Mungkin di area belakang saya atau di area depan saya karena ini jalur lalu lintas. Ya kebanyakan yang saya pernah dengar cerita orang, cerita orang yang pernah cerita itu saya itu di sebelah, yang di depan saya di sini, nggak jauh dari sini. Di depan sana ya. Yang tadi pas saya berhenti di sana loh. Nah, biasanya ganggunya di situ. Iya. Sering munculnya di situ. Terkait tadi juga kita masuk ke dalam sini ya Pak ya. Ya. Sangat luar biasa banget benturan energinya. Ya. Sangat kuat banget energi-energi negatif ada di sana. Gitu. Gimana ini Kang Wahib? Gimana? Udah mau malam banget nih. Kenapa? Udah malam banget ini gimana? Mau Oke, lanjut ya. apa gimana? Oke, kita netralisir dulu tempat ini supaya warga yang nanti akan melintas di sini maupun warga di tempat ini di jalur sebelah mau masuk ke sini yang di situ rawan ya. Ya. Kita bareng-bareng kita berjamaah di sini. Kita coba itu Kang Wahib. Gimana? Syukur-syukur kita bisa netralisir si pocong supaya nggak kelayaban. Siapa Ya, tahu Ya, dari sini betul. aja. apa namanya mungkin warga sini ya. Hmm. Kedatangan kita mudah-mudahan si pocong itu Amin. nggak bisa Keluar lagi. Mengganggu lah. mengganggu warga ataupun nampak lagi Kang Wahib. Oke. Mudah-mudahan yang menjadi roh ataupun menjadi sosok pocong itu bisa tenang Kang Wahib. Mungkin Amin. kita ngirimkan Al-Fatihah biar warga sini juga mungkin nggak gelisah kayak gitu Kang Wahib. Betul. Jadi kita bareng-bareng nanti ya baca doa seperti tadi juga kita sudah diawali dengan salam dan juga kita mendoakan tentunya kirim Al-Fatihah untuk ahli kubur yang ada di sekitar sini ya. Dan juga terkait dengan adanya energi-energi jahat atau khorin jin atau iblis yang jahat yang sering menyerupai menampakkan dirinya sebagai kuntilanak, pocong dan lain-lain, itu adalah merupakan energi jahat. Marilah kita netralisir bareng-bareng
di kesempatan malam hari ini. Semoga warga di tempat ini akan damai, aman, dan Amin. tidak Amin. terganggu oleh datangnya makhluk-makhluk Iya, yang amin. jahat. Amin. Gitu ya. Oke, langsung saja kita tentunya pertama kita baca Anas, yang kedua nanti kita bareng dengan Al-Fatihah. Sebelum itu tentunya kita kirim selamat dulu ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaatnya. Tentunya kita memohon ridho Allah supaya kita bisa menetralisir tempat ini dari gangguan energi jahat. Teman-teman yang sedang ada di live streaming, bantu untuk musyahadah, bacakan Al-Fatihah dan juga Anas, terus Al-Fatihah teman-teman ya. Langsung aja, monggo barangkali mau memimpin. Aja. Oke. Kita bareng-bareng aja Kang Oyip. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. 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 Iya kamu tuh ya Mas. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duruk nas malikin nas ilahin nas misal bisil khonnas alati was bisu fitrinas ya sinati wanas. Ya, mudah-mudahan ya, dan tidak mudah-mudahan semoga Allah ijabah doa-doa kita dari tempat ini aman. Amin. Mudah-mudahan amin. 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 Oke, Paman Gondrong, mungkin kiranya cukup sekian dulu. Ya. Dan kita akan tutup gerbang gajinya dulu, Paman Gondrong. Ya, Tadi baik, sudah baik. dibuka. Hati-hati Kang. Takut kepleset. Bantu doanya teman-teman. Bantu doanya teman-teman. Oke. Kita langsung pulang aja atau gimana? Kita pulang Kang Oyip. Kita pulang aja. Oke, teman-teman. Malam banget. Barangkali teman-teman belum bisa kesapa tadi ya karena kami juga ada di depan. Mana HP-nya? Ini HP ini. Oh, di sini yang melunya apa di sini? Pembelinya apa? Iya, melunya apa? Oke. Oke, teman-teman ya. Yang belum disapa siapa aja di sini? Ada Mahmuda, ada Mas Haryanto, dan juga ada Mbak Alin Linda ya, dan juga siapa lagi nih? Ada ya Mbak Yanti, ada ya Mbak Yadi, Mas Yadi, ada Karno Avatar, aduh mantan belakang nyong. Ada Suryati Sanyo, ada Mahmuda, ada Alin Linda, Lensa Malam. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Semoga apa yang dilakukan di channel ini Amin. urung nyil. Urung. Oh ya belum. Barakallah Kang Oyip ya. Iya. Yurungan atau barakaloh. Siapa yang mau beliin nasi goreng apa mendoan? Oh gitu. Ya nanti. Oke, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan dimudahkan dilancarkan rezekinya berkah barokah, dan semoga tontonan ini bisa untuk menjadikan edukasi buat kita dalam kehidupan kita bahwasanya di dunia nyata itu ada dunia lain, teman-teman ya. Mohon maaf apabila salah kata yang sengaja maupun tidak, karena Kang Oyip manusia biasa, kesempurnaan milik Allah tentunya. Sukses sehat selalu buat Anda yang belum kesapa, mohon maaf karena kita fokus di depan tadi dan saya tidak bawa tripod, teman-teman. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.